Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desmita Wijaya dengan NIM 2514070025 dari kelompok 12 kelas PGMI-A. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan Bapak Pengampu Dr. Muhammad Qasim MA dengan materi Pendidikan Seumur Hidup dalam Pendidikan Islam. Dalam buku Ilmu Pendidikan Islam yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Ramayulis yang dimana terdapat dalam halaman 432 sampai halaman 460 yang menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu proses pembentukan karakter manusia. Sebagai suatu proses, pendidikan tidak hanya berlangsung dalam begitu saja, akan tetapi membutuhkan proses yang berlangsung secara berkelanjutan. Disinilah muncul istilah pendidikan sepanjang hayat. Islam mengakui adanya pendidikan sepanjang hayat karena perjalanan manusia melalui tahap-tahapan tertentu. Maka, dalam pembahasan kali ini, pendidikan harus difokuskan berdasarkan tahap-tahap tersebut, yang biasanya disebut dengan periodisasi pendidikan Islam. A. Pendidikan pranatal atau tarbiyah qabla al-wiladah. Pendidikan pranatal adalah pendidikan sebelum masa melahirkan. Masa ini ditandai dengan fase pemilihan jodoh, pernikahan, dan kehamilan. Fase pertama yaitu adalah fase pemilihan jodoh. Fase ini adalah fase persiapan bagi seseorang yang sudah dewasa untuk menghidupi kehidupan yang baru, yaitu berkeluarga. Salah satu pendidikan yang harus dimiliki setiap orang yang sudah dewasa, yaitu adalah masalah pemilihan jodoh yang tepat. Sebab masalah ini adalah sangat mempengaruhi terhadap kebahagiaan rumah tangga nantinya. Sesuai dengan penjelasan Rasulullah, ada beberapa syarat yang penting yang dilakukan untuk memilih calon istri di antaranya. Yang pertama, harus saling mencintai di antara kedua calon tersebut. Yang kedua, memilih wanita karena agamanya agar nantinya mendapat berkah dari Allah. Yang ketiga yaitu adalah memilih wanita yang solehah. Yang keempat, memilih yang sama derajatnya. Yang kelima, wanita yang hidup di lingkungan yang baik. Rasulullah tidaklah hanya menganjurkan kepada seorang pria untuk memilih calon istrinya saja yang taat beragama, tetapi juga menganjurkan kepada perempuan untuk memilih calon suami yang beragama. Lanjut fase kedua. Fase kedua yaitu adalah fase pernikahan atau fase perkawinan. Menurut Abdullah, masalah perkawinan terdiri dari dua aspek, yakni pernikahan sebagai dasar fitrah insan, yang kedua sebagai pernikahan sebagai kemaslahatan sosial. Ada beberapa aspek yang dijelaskan dalam syariat Islam yang berhubungan dengan dianjurkannya menikah. Yang pertama yaitu adalah menikah merupakan sunnah Rasulullah. Hal ini dijelaskan dalam hadis, siapa saja yang mampu untuk menikah namun dia tidak menikah, maka dia bukan termasuk golonganku. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. B. Menciptakan ketenangan. Berdasarkan Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 22 menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rasa tentram, cinta, kasih sayang antara suami istri, serta mendapatkan keturunan. Salah satu tujuan utama yang disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 72 sebagai cara untuk mendapatkan keturunan dan anak cucu. C. Menjaga kehormatan. Berdasarkan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1 menjelaskan bahwa perkawinan berfungsi untuk memelihara pandangan dan menjaga kemaluan dari maksiat. D. Anjuran Rasulullah. Terdapat dalam sebuah hadis yang menganjurkan para pemuda yang mampu untuk menikah guna untuk menjaga kesucian diri dan berpuasa jika belum mampu. Fase ketiga yaitu adalah fase kehamilan. Salah satu tujuan berumah tangga adalah untuk mendapatkan keturunan. Karena itu seorang istri sangat mengharapkan ia dapat melahirkan seorang anak. Sebagai tanda seorang istri akan memiliki seorang anak dan melalui proses kehamilan yang kurang lebih
Oleh karena itu, proses pendidikan harus dimulai dari sejak anak dalam kandungan, yaitu adalah masa perkembangan anak sebelum lahir dan masih berada di dalam kandungan ibunya. Masa ini dimulai dari semenjak periode pertemuan sperma dan ovum. Proses ini berkembang sampai anak itu lahir ke dunia, yang memakan waktu kurang lebih 9 bulan. Fase pertama itu adalah fase bayi. Fase bayi disebut juga dengan masa bolut, yang dimana karena bayi dapat mencapai kepuasannya, kebutuhan hidupnya melalui menggunakan mulut. Ciri-ciri pada fase ini yaitu adalah pada bulan pertama bayi itu lebih suka cenderung senang untuk tidur. Yang kedua yaitu adalah hidupnya hanya makan, tidur. Yang ketiga itu adalah seakan-akan belum ada hubungan terhadap dunia luar. Fase bayi ialah fase kehidupan manusia yang terhitung pada saat kelahiran sampai kepada kira-kira umurnya 2 tahun. Selama rentan waktu ini, kehidupan bayi biasanya sangat tergantung kepada kebutuhan dan pemeliharaan pihak lain. Dalam metode ini, peran ibu sangatlah besar sekali. Sejak memberikan makan, membersihkan tempat tidur, mandi, memakaikan pakaian, serta menggendong, hampir semua kegiatan dilakukan oleh ibu. Peran ibu bagi pendidikannya. Demikianlah besarnya terhadap bayi tentunya mempunyai artinya tersendiri. 2, yaitu adalah ada fase kanak-kanak. Pada masa fase kanak-kanak itu adalah masa selepas 2 tahun hingga dia berumur kepada 6 tahun. Jadi batasnya sejak lepas dari panggilan bayi sampai ke masuk sekolah. Dalam pendidikan anak usia itu, orang tua harus mengambil jalan tengah. Jangan terlalu lunak terhadap anak dan jangan juga terlalu keras. Orang tua harus memahami potensi-potensi yang mungkin dimiliki oleh anak semasa itu. Perkembangan indera yang dimiliki oleh anak sangat intensif. 3, ada fase anak-anak. Umurnya sekitaran 6-12 tahun. Pada masa ini, anak sudah mulai mengenal Tuhan melalui bahasa, dari kata-kata yang berada di lingkungan sekitarnya, yang awal mulanya diterima secara acuh tak acuh. Lambat laun dia akan menyadari akan masuknya pemikiran tentang Tuhan dalam pembentukan kepribadiannya, menjadi objek pengalaman yang agamis. Karakteristik pada fase ini yaitu adalah anak itu sudah mulai bersekolah, sudah mulai menjadi pujiannya, giginya sudah mulai tumbuh, dan anaknya sudah gemar membaca. Anak sudah mulai malu ketika melihat auratnya dilihat orang lain, dan hubungannya dengan ayahnya semakin erat dan anak lebih suka untuk menghafal. Sejak dini telah diupayakan terbentuknya kebiasaan-kebiasaan yang baik, sehingga anak akan lebih mudah bergaul dengan orang lain. Pada usia ini, dengan berkembangnya sikap-sikap sosial yang positif, anak sudah siap untuk bersekolah dasar di madrasah ibtidaiyah, meskipun sebelumnya banyak juga yang belajar dari taman kanak-kanak. Selanjutnya, masuk kepada fase remaja. Setelah melalui masa kanak-kanak, masa anak-anak, seterusnya dia memasuki fase remaja. Pada fase ini berusia 12-21 tahun. Menurut Suryadi, ada beberapa 3 langkah yang dilalui pada fase ini. Yang pertama yaitu adalah karena tiadanya pedoman. Si remaja merindukan sesuatu yang dianggapnya bernilai atau pantas dihargai atau dipuja. Selanjutnya, taraf kedua yaitu adalah objek kepada pemujaan yang telah menjadi lebih jelas, yaitu pribadi yang dipandang sebagai mendukung sesuatu yang dinilai atau menjadi personalitas nilai-nilai. Yang ketiga yaitu adalah pada taraf ketiga, yaitu adalah si remaja lebih ke menghargai hal-hal lepas dan mendukungnya, nilai sebagai hal yang abstrak. Masuk fase yang kelima yaitu adalah fase dewasa. Adalah tahap perkembangan manusia setelah lahir hingga sampai kepada usia matang atau dewasa.
Pada fase ini, seseorang sudah mampu kemampuan berpikir, tanggung jawab, serta mengambil keputusannya sendiri. Dalam pendidikan Islam, fase dewasa merupakan masa perkembangan ilmu pengetahuan, memperkuat iman, dan meningkatkan akhlak, serta mengamalkan ajaran agama yang sesuai dengan syariatnya dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang juga dituntut mampu untuk menjadi teladan serta bertanggung jawab terhadap tindakannya, baik itu untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah pendidikan seumur hidup dalam Islam itu adalah merupakan proses perjalanan yang berlangsung dari manusia lahir hingga akhir hayatnya. Jadi, dengan adanya pendidikan seumur hidup, Islam dapat bertujuan untuk menjadi pembentuk manusia yang beriman, berkarakter, berakhlak mulia, serta mampu bertanggung jawab baik itu untuk dirinya sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Saya Desmita Wijaya pamit undur diri. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.